kali ini kita akan bahas bareng tentang lini produk laptop gaming dari Asus. Jadi, buat kalian yang lagi ngincer laptop gaming Asus seperti ROG misalnya, tapi lagi bingung, nah kita akan sekalian bantu rekomendasiin mana yang kira-kira cocok buat kalian. Mulai dari yang paling premium sampai yang paling terjangkau. Kita bahas semua dalam video kita kali ini. Ini adalah video saran belanja memilih laptop gaming Asus keluaran 2025. Ya, seperti yang kita udah tahu ya, kalau lini produk laptop gaming dari Asus itu ada banyak banget. Untuk kelas premium ada ROG, menengah ada TUF, lalu untuk entry level sekarang ada Asus Gaming. Nah, untuk ROG sendiri ada banyak jenis loh, ada Strix Scar, Strix G, Zephyrus, ada Flow juga. Belum lagi kalau kita cek tiap lininya, Strix G itu punya banyak laptop. Bahkan di kelas entry levelnya Asus Gaming itu juga punya banyak varian. Jadi wajar kalau ada yang kebingungan saat pengen belanja laptop gaming dari Asus. Itu sebabnya kita sekarang akan pilih barang-barang laptop gaming dari Asus yang menarik ya. Perlu diperhatikan ya, nggak semua seri laptopnya akan kita masukin dalam video ini karena barangnya banyak banget. Dan semua laptop yang ada di list kali ini adalah laptop resmi dari Asus Indonesia. Dan semuanya sudah mendapatkan garansi internasional 2 tahun lengkap dengan Asus VIP Perfect Warranty yang mengcover kelainan pengguna di tahun pertama 100%. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke laptop pertama dan kita mulai dari yang paling premium dulu. ROG Strix Scar 16 dan 18. Ini laptop gaming mentok kanan buat Sultan yang butuh laptop gaming tanpa kompromi. Untuk harganya, Strix Scar 16 dengan RAM bukan 32, 64 GB dan SSD bukan 1 tera, 2 terabyte dan bahkan ini 2 terabyte-nya 2 kali 1 terabyte RAID 0 ya. Jadi super kencang ya. RTX-nya 5090. Harganya di 85.999.000. Lalu untuk Strix Scar 18 ya, sama nih RAM-nya 64 GB tapi SSD-nya bukan 2 terabyte melainkan 4 terabyte, 2 kali 2 terabyte RAID 0. RTX 5090 dan ini cuma naik dikit ya ke 89.999.000. Kita lihat ya, apa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bobotnya ya, jelas. Ini bukan laptop tipis dan ringan ya. Bahkan untuk Scar 18 itu bobotnya bisa lebih dari 3 kg. Tapi wajar ya, mengingat performanya juga rata kanan ya. Nah, sisi menariknya kenapa nih? Prosesornya ini rata kanan nih ya. Core Ultra 9 275HX. Dia punya 24 core, 24 thread. GPU juga mentok ke kanan di sini jelas ya. Untuk opsi layar, kita butuh 16 inci atau 18 inci sesuai dengan namanya aja. Jadi ada semuanya di sini ya. Nah, layarnya itu pakai ROG Nebula HDR display, panel mini LED 2.5K 240Hz. RAM lega, storage super lega ya. Kamera 1080p plus infrared kamera juga. Keyboard backlit-nya itu per RGB. Lalu dia punya lampu anime vision ya. Bahkan bonusnya juga seru nih, ada gratis backpack, ada ROG Gladius 3 mouse P514 dan ada charger Type-C 100 watt. Ya, ini untuk ngecas laptopnya kalau mau dipakai jalan-jalan. Nah, di sini memang ada yang pakai RTX 5080, tapi untuk kelas harga segini kayaknya sayang aja ya kalau nggak mentok kanan aja sekalian. Oke, berikutnya ada ROG Strix G16 dan G18 ya, yang pakai Intel di sini ya. Ini laptop gaming buat kalian yang ngincer performa kelas atas pakai prosesor Intel dan harganya itu yang lebih terjangkau dibandingkan Strix Scar. Nah, untuk Strix G16 versi Intel ini variannya ada banyak ya, tapi yang masuk rekomendasi kami itu ada 3 varian. Pertama, Strix G16 pakai Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB, DDR5 5600 ya, langsung dual channel, 2 TB SSD, layar 2.5K, 100% DCI-P3, 240Hz. Variannya itu ada 3 ya, ada varian RTX 5080 di 59.999.000, ada varian RTX 5070 Ti 46.999.000, lalu ada varian yang pakai RTX 5070 di 36.999.000. Nah, untuk yang butuh varian 12 inci itu juga ada ya. Ini namanya Strix G18 Core Ultra 9 275HX. Dia pakai RTX 5060 laptop. RAM-nya 32 GB, DDR5 5600 langsung dual channel, SSD 1 tera, layar 18 inci, 2.5K, 100% DCI-P3, 240Hz dan ini harganya di 35.999.000. Untuk hal yang perlu diperhatikan ya masih sama ya seperti Strix Scar ya. Yang satu ini tentunya bobotnya lumayan dan sebenarnya wajar karena ini laptop gaming yang performanya tinggi. Lalu untuk G18 ini cuma ada satu varian GPU ya, cuma yang RTX 5060 laptop. Dari sisi menariknya ya prosesor super kencang ya, Core Ultra 9 275HX 24 core
24 thread. GPU juga tergolong kencang buat kelas harganya. Opsi layarnya itu ya ada 2, 16 atau 18 ya. Layarnya pakai ROG Nebula Display. Ini panel IPS level 2,5K 240 Hz, RAM lega, storage juga super lega di sini. Kalau storage kurang, tenang, masih ada slot tambahan kok. Dan untuk G18 dan G16 ini sudah menggunakan toolless design. Jadi bongkar-bongkarnya itu gampang, nggak perlu obeng atau prying tool. Buat yang penasaran caranya, kita udah pernah demonstrasikan di video review lengkap Strix G16 Intel dan ada juga di video liputan Asus ROG saat CES 2025 kemarin. Upgrade SSD juga nggak perlu pakai obeng karena udah pakai QLED design di sini. Untuk kamera 1080p, lalu dia pakai infrared kamera juga ya di sini. Keyboardnya pakai backlit RGB dengan 4 zona warna. Gratis backpack, ROG Impact Gaming Mouse dan charger Type-C 100W masih dapat di sini. Oke, berikutnya lagi ada Asus ROG Strix G16 yang pakai AMD. Laptop gaming performa kelas atas nih, tapi pakai prosesor AMD dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Strix Scar. Untuk Strix G16 AMD ada 2 varian yang masuk dalam rekomendasi kami. Varian pertama itu yang 42.999.000. Ini barusan banget kita review ya. Lalu varian kedua itu yang harganya di 30.999.000. Nah, kita bahas dari varian yang atas dulu ya, yang pakai Ryzen 9 9955HX3D dulu ya. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, ini prosesornya nggak punya NPU ya. Jadi kalau memang pekerjaan kalian butuh NPU, mungkin bisa pertimbangkan ambil yang versi Intel. Meskipun demikian, GPU-nya juga udah kencang di sini. Jadi sebagian pekerjaan AI yang butuh NPU itu bisa digantikan dengan GPU-nya ini. Bahkan ini lebih kencang jalannya ya. Walaupun kalau pekerjaan ringan memang mungkin tidak pas ya kalau dikerjakan di GPU, mendingan NPU sebetulnya. Kemudian dia belum dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik. Dan yang terakhir ini sama seperti yang lain-lainnya, bobotnya tentunya tidak mungkin ringan. Ya karena ini laptop gaming high performance ya wajar ya kalau bobotnya di kisaran 2,6 kg. Sisi menariknya, ini satu-satunya laptop gaming yang dijual resmi di Indonesia yang pakai prosesor dengan teknologi 3D V-Cache. 3D V-Cache ini membuat performa jadi super kencang banget ya. Lihat aja dalam reviewnya ya. Prosesornya juga udah punya jumlah core dan thread yang melimpah di sini. Layarnya pakai ROG Nebula Display yang mewah. RAM lega, storage juga super lega. Kalau storage-nya kurang, masih ada slot tambahan pula di sini. Kamera udah 1080p, dia punya backlit per key RGB juga buat keyboardnya. Dan ada gratis backpack, dapat gratis juga ROG Impact Gaming Mouse dan charger Type-C 100W kalau mau dipakai jalan-jalan biar nggak terlalu berat aja itu ya di dalam backpack kalian ya. Lalu yang berikutnya, nah ini adalah yang pakai Ryzen 9 8940HX. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama, ini adalah laptop yang pakai prosesor Zen 4 keluaran tahun 2024. Meskipun demikian, laptop ini performanya masih tetap bersaing dengan laptop-laptop yang keluaran tahun 2025. Lalu berikutnya, RAM-nya ini masih yang terpasang itu single channel ya. Walaupun kita juga bisa sih sebenarnya upgrade tambah 16 GB lagi dengan harga RAM yang sekarang ya masih cukup worth it lah sebetulnya untuk dapat performa tinggi ya. Harga RAM Sodium DDR5 5616 GB itu saat video ini dibuat ya, itu sekitar 2,5 juta rupiah. Atau kalau di online marketplace ada juga opsi untuk langsung upgrade ke 32 GB dual channel. Saran kami sih beli yang udah ke-upgrade aja langsung, jadi nggak usah repot-repot lagi. Kemudian layarnya ini beda banget dibandingkan dengan Strix G yang lain. Yang ini hanya Full HD Plus, hanya sih Full HD Plus ya, 100% sRGB 165 Hz. Berikutnya sama dengan varian pertama ya, prosesor ini nggak punya NPU juga. Lalu dia juga belum dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik dan bobotnya ya jelas karena laptop ini high performance. Bobotnya juga di kisaran 2,6 kg. Dari sisi menariknya, ini salah satu laptop gaming dengan value yang paling menarik ya di kelas harga 30 jutaan. Udah dapat RTX 5070 Ti. Kemudian walaupun ini Zen 4, tapi prosesornya udah punya jumlah core dan thread yang melimpah. RAM-nya lega, storage juga super lega. Kalau storage-nya kurang, masih ada slot tambahan. Lalu kamera 1080p, backlit RGB 4 zona warna, gratis backpack juga, dan dapat ROG Impact Gaming Mouse. Oke, kita lanjut lagi. Ada ROG Zephyrus G16 yang pakai Intel. Nah, kalau ini adalah laptop gaming performa tinggi dengan form factor yang tipis tapi tetap punya ukuran layar 16 inci. Di sini ada 2 varian ya. Bedanya ada di GPU-nya. Varian pertama harganya di 55.999.000. Varian kedua ada di 46.999.000. Nah, hal yang perlu diperhatikan, tentunya RAM-nya on board di sini. Jadi ini nggak bisa di-upgrade, tapi dia udah langsung 32 GB. Nah, kemudian walaupun punya ukuran 16 inci, tapi keyboardnya
yang satu ini nih masih belum dilengkapi dengan tombol numpad. Nah, dari sisi menariknya, untuk laptop gaming ukuran 16 inci ini bobotnya tergolong sangat ringan. Lumayan jauh di bawah 2 kg. Prosesor juga kencang, cocok buat multitasking dan kerjaan yang berat. Disk GPU-nya juga kencang untuk sebuah laptop yang tipis seperti ini. Lalu storage-nya lega dan dia punya slot M.2 tambahan. Layarnya mewah, speakernya mewah banget. Ini jadi salah satu speaker di laptop gaming tipis yang paling bagus saat ini. Kameranya 1080p plus infrared kamera di sini ya. Keyboardnya punya backlit tapi memang hanya satu zona warna. Lalu kita dapat gratis ROG Zephyrus G16 Sleeve, ROG Impact Gaming Mouse dan adapter USB Type-C 100W untuk dibawa jalan-jalan. Kemudian berikutnya ada ROG Zephyrus G16 yang pakai AMD. Sama seperti yang tadi, tapi ini pakai prosesor AMD. Hanya ada satu variannya ya, harganya di 39.999.000. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sama seperti yang tadi, RAM-nya onboard tapi udah 32GB ya. Lalu keyboardnya juga belum dilengkapi dengan numpad. Sisi menariknya, untuk laptop gaming ukuran 16 inci bobotnya ringan, sama seperti tadi sekitar 1,85 kg. Prosesornya kencang, cocok buat multitasking. Disk GPU juga kencang untuk sebuah laptop gaming yang tipis seperti ini. Dan storage-nya lega, masih punya slot M.2 tambahan pula ya. Layarnya pakai ROG Nebula Display dengan panel OLED yang mewah di sini. Speakernya mewah banget ya. Sama seperti yang tadi, ini menjadi salah satu speaker di laptop gaming tipis yang paling bagus di tahun 2025. Kamera 1080p plus infrared kamera, keyboardnya juga pakai backlit, tapi memang cuma pakai satu zona warna. Lalu ya dia dapat gratis ROG Zephyrus G16 Sleeve, ada ROG Impact Gaming Mouse, dan ada adapter USB Type-C 100W lagi, biar lebih ringan paket dibawa jalan-jalannya. Jadi ya adapter yang gedenya tinggal di rumah aja atau tinggal di kantor aja. Lanjut, ROG Zephyrus G14. Nah, yang satu nggak kalah menarik ya, karena performanya super kencang, tapi form factornya mirip seperti laptop Thin and Light 14 inci yang biasa nih ya. Nah, yang kami masukkan rekomendasi ada dua varian, bedanya hanya di GPU. Varian pertama itu ada di 48.999.000. Varian kedua itu 38.999.000. Nah, yang perlu diperhatikan, tentunya RAM-nya onboard nggak bisa di-upgrade, tapi udah langsung 32GB ya. Dan pastinya untuk performa tidak akan bisa sekencang seri Strix karena memang ukuran laptopnya jauh lebih mungil. Sistem pendinginnya juga sudah beda jauh. Otomatis setting TDP dan TGP-nya dibuat lebih rendah. Dari sisi menariknya, ini form factor-nya mungil, 14 inci, body juga tergolong ringan ya. Ini kisaran 1,5 kg aja. Prosesor udah kencang dan kekinian dan punya NPU yang membuatnya memenuhi persyaratan Copilot Plus PC. Lalu disk GPU-nya juga kencang untuk sebuah laptop yang tipis seperti ini. Storage juga lega ya, 1TB, dan layarnya ini jelas mewah banget. Ya, walaupun tipis dan mungil, yang satu ini speakernya juga mewah, samalah seperti Zephyrus G16 ya. Kamera 1080p plus infrared kamera, keyboard juga ada backlit walaupun cuma satu zona warna ya. Dan ada gratis Zephyrus G14 Sleeve, ROG Impact Gaming Mouse, dan adapter USB Type-C 100W. Ya, jadi dapat adapternya dua ya, yang besar sama yang 100W tadi. Lanjut lagi untuk ROG Flow Z13. Nah, ini adalah tablet gaming Windows yang paling kenceng ya. Satu-satunya tablet, atau kalau mau dibilang laptop ya laptop lah ya, atau PC lah, PC portable kelas consumer yang resmi di Indonesia yang pakai prosesor AMD Strix Helio. Ada dua varian RAM-nya, ada yang 32GB harga 35.999.000 dan ada yang 64GB di 49.999.000. Yang perlu diperhatikan di sini adalah karena RAM-nya onboard, jadi ini nggak bisa di-upgrade. Tapi ini udah cukup lega, apalagi yang 64GB lega banget dong. Kemudian, tidak seperti laptop biasa, yang satu ini agak sulit ya kalau mau dipakai di atas pangkuan ya. Nggak tepat dibilang laptop ya. Kalau lap kan artinya pangkuan ya. Di pangku agak sulit. Ini mirip lah seperti tablet pada umumnya ya, karena pusat bebannya ada di area layarnya. Kemudian, karena form factornya tablet tapi menggunakan active cooling, akan terasa lebih sulit saat ingin melakukan maintenance seperti membersihkan komponen internal. Kemudian untuk speakernya, kalau dibandingkan dengan laptop lain yang harganya sama ya, agak kurang aja ya, tapi mungkin itu karena keterbatasan ruang ya. Nah, untuk sisi menariknya, form factornya ini unik banget, tablet tapi performanya super kencang. Bobot tabletnya aja ini cuma di kisaran 1,2 kg, ditambah keyboard dia berubah jadi 1,62 kg. Prosesor pakai AMD Ryzen AI Max Plus 395 yang punya 16 core 32 thread. Tablet kok sampai 32 thread ya. Integrated graphics-nya paling kencang untuk sebuah prosesor laptop dengan AMD Radeon 8060S graphics yang performanya udah mirip dengan RTX 4060. Kalau kalian nggak percaya, coba cek video review lengkapnya deh. Kita udah pernah review yang satu ini ya. RAM
Ini juga lega ya, tapi kalau ada dana lebih, kayaknya sih mendingan ambil langsung yang 64 GB aja. Dan secara teoritis, ini udah bukan 2 channel, ini quad channel RAM-nya. Iya, quad channel, 4 channel ya. Storage juga langsung 1 TB, langsung lega banget. Layar pakai ROG Nebula display dan aman dari burn-in yang satu ini. Kamera 13 megapiksel untuk bagian belakang dan 5 megapiksel untuk kamera yang ada di atas layar. Kamera 5 megapikselnya sudah dilengkapi dengan infrared untuk keamanan biometrik. Keyboard dilengkapi dengan backlit RGB, tapi memang cuma satu zona warna, nggak masalah lah ya. Kemudian dia dapat gratis ROG Zephyrus G14 Sleeve, Asus Stylus Pen SA203H dengan dukungan MPP 2.0, ya ada stylusnya langsung ya, dan dapat charger USB Type-C 100 watt. Ingat, ini semua bonusnya ya, jadi charger tetap dapat 2 juga di sini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang giliran Asus TUF Gaming. Ini adalah Asus TUF Gaming A16, laptop gaming kelas menengah dari Asus yang tetap menawarkan performa kencang di harga yang lebih terjangkau. Di sini ada 3 varian ya yang menarik. Varian pertama harganya 27.499.000, yang kedua di 24.699.000, dan varian ketiga ada di 21.499.000. Yang perlu diperhatikan, pertama, prosesornya pakai arsitektur Zen 4. Meski demikian, performanya masih tetap oke untuk sebuah laptop gaming kelas menengah di tahun 2025. Untuk RAM semuanya masih 16 GB dan konfigurasinya masih single channel ya. Sayang memang ya. Tapi beberapa toko di marketplace online itu menyediakan opsi untuk beli langsung yang udah di-upgrade ke dual channel. Nah, si menariknya, performanya cukup kencang untuk kelas harganya. Prosesor juga punya banyak jumlah core yang cocok banget untuk multitasking. Diskret grafiknya kenceng untuk kelas harganya. Layar udah oke banget ya untuk kelas harganya juga. Lalu storage-nya itu pakai SSD yang kapasitasnya udah lega dan masih ada satu slot M.2 kosong kalau mau ditambahin lagi ya. Kameranya 1080p semua dan lengkap dengan infrared sensor juga. Backlit keyboardnya ada RGB-nya juga walaupun ini satu zona warna. Nah, kalau beli ini kalian akan dapat gratis ekstra satu TUF backpack dan satu TUF gaming mouse M3. Oke, lanjut lagi. Masih di Asus TUF, kita ada Asus TUF Gaming A14. Nah, ini laptop gaming mungil ukuran 14 inci dengan harga yang lebih terjangkau. Variannya ada 2 nih di sini ya. Yang pertama di 23.999.000 dan yang kedua ada di 27.999.000. Yang perlu diperhatikan di sini adalah RAM-nya onboard ya. Jadi ini nggak bisa di-upgrade. Tapi tenang, karena kapasitasnya udah langsung 32 GB. Jadi udah langsung aman sih sebetulnya. Dari sisi menariknya, bobotnya ringan banget ini. Ini inget ya, ini laptop gaming semua ya. Hanya di kisaran 1,4 kg saja. Prosesornya kencang, punya core yang banyak, dan ada yang sudah pakai arsitektur Zen 5. Jadi memenuhi syarat Copilot Plus PC. Disk GPU juga kencang ya untuk sebuah laptop ukuran 14 inci layarnya. Storage-nya juga cukup lega dan masih punya slot SSD M.2 tambahan. Layarnya jelas ini oke lah untuk kelas harga segini ya. Kameranya 1080p, ada infrared kameranya juga. Lalu keyboardnya udah ada backlit tapi memang cuma ada satu zona warna. Setiap pembelian tipe yang ini dapat bonus TUF backpack dan TUF gaming mouse M3. Lanjut, masih di TUF Gaming ada Asus TUF Gaming F16. Nah, kalau yang ini adalah seri TUF yang menggunakan prosesor Intel. Nah, ada 3 varian yang menarik di sini. Varian pertama di 28.999.000, varian kedua 24.499.000, dan varian ketiganya di bawah 20 juta. 18 juta kurang 1.000. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk varian kedua dan ketiga itu tadi RAM-nya 16 GB single channel ya, tapi yang pertama tadi itu langsung 32 GB. Jadi kalau mau beli 2 varian yang harganya lebih murah itu memang sebaiknya upgrade RAM-nya. Nah, dari sisi menariknya, meski dia bukan pakai prosesor generasi terbaru, tapi masih tergolong kencang untuk sebuah laptop gaming. Disk GPU-nya sudah pakai yang baru dan tentunya support teknologi terbaru Nvidia seperti multi-frame generation. Lalu storage super lega dan punya slot SSD M.2 tambahan juga kalau mau upgrade. Layarnya juga cocok buat gaming dan bahkan content creation di sini. Kameranya 1080p plus infrared. Backlit keyboardnya RGB dengan satu zona warna. Kalau beli 3 laptop ini otomatis langsung dapat bonus TUF backpack dan mouse gaming M3 juga. Berikutnya kita masuk ke lini laptop gaming yang terjangkau dari Asus. Ini kelas entry level gaming ya. Pertama ada Asus Gaming V16 atau V16. Nah, untuk Asus Gaming V16 ini ada 2 varian. Varian pertama di 13.499.000 dan varian kedua di 18.999.000. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah semua laptop ini hadir dengan konfigurasi RAM 16 GB single channel. Jadi, kalau mau maksimal performanya,
upgrade aja dulu biar langsung dual channel. Masa laptop gaming single channel ya. Lalu layarnya ini belum 100% sRGB. Jadi masih kurang cocok untuk content creation kelas profesional. Tapi udah IPS, jadi udah cukup konsisten. Untuk pemula masih oke. Lagi pula kalau mau nanti upgrade ya gampang kan. Tinggal nambah layar eksternal aja. Cari yang udah 100% sRGB atau lebih ya. Kemudian laptop-laptop ini tidak punya konektor Ethernet ya. Nah, dari sini menariknya, penampilannya low profile, jauh dari kesan laptop gaming. Jadi cocok buat sekolah, kuliah, atau kerja, cocok. Performa prosesor juga oke untuk kelas harganya, masih lancar lah buat multitasking. Disk GPU juga lumayan kencang, bisa menyamai performa prosesornya, cocok buat gaming AAA maupun untuk content creation. Layarnya 144Hz, udah cukup mantap buat gaming. Dan kita udah pernah tes yang versi RTX 5060, suhu kerjanya itu relatif aman ya. Baterai juga tergolong irit untuk laptop gaming, bisa 12 jam lebih berdasarkan pengujian kami. Oke, yang terakhir ini ada laptop gaming yang paling terjangkau dari Asus. Asus Gaming K16. Untuk yang ini hanya ada satu varian. Pakai Intel Core i5 13420H dengan RTX 3050 dan harganya 9.799.000 ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah RAM-nya, yang bawaannya itu RAM 8GB masih DDR4 onboard, konfigurasinya single channel. Tapi tenang, laptop ini punya slot SODIMM tambahan yang kosong. Jadi kita bisa nambah satu keping RAM lagi. Kalau saya sih nambahnya mungkin 16GB aja langsung ya. Jadi totalnya jadi 24GB. Nah, untuk layar ini belum 100% sRGB. Jadi kurang cocok buat kegiatan konten creation profesional. Tapi udah IPS, jadi cukup konsisten. Untuk pemula udah lumayan oke sih. Kalau butuh kan seperti yang tadi juga tinggal nambahin layar tambahan aja. Kalau emang kerjaannya tiba-tiba meningkat jadi lebih profesional. Dan sama seperti yang tadi juga dia tidak punya port Ethernet. Nah, dari sebenarnya ini adalah laptop gaming paling terjangkau dengan value yang sangat menarik dari Asus. Iya, kami bilang paling terjangkau. Ini kita melihat ke semua laptop gaming. Ini adalah salah satu yang paling terjangkau memang. Kombinasi prosesor dan GPU juga udah mantap untuk kelas harga segini. CPU-nya punya 8 core 12 thread, udah oke lah buat multitasking dan gaming. GPU juga udah support berbagai teknologi Nvidia seperti ray tracing dan DLSS. Buat gaming AAA udah bisa banget. Tapi memang setting grafisnya harus disesuaikan ya. Mau untuk content creation juga udah aman. Pastikan aja RAM-nya udah upgrade ke dual channel. Refresh layarnya udah 144Hz, jadi ini mantap buat gaming. Ya, jadi itu ya tadi daftar laptop gaming dari Asus ROG, Asus TUF, dan Asus Gaming yang sangat menarik untuk dipertimbangkan jika ingin mencari laptop gaming baru di akhir tahun 2025. Nah, kalau kalian sendiri mau pilih yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.